Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Kembali lagi bersama saya di Canva IP Channel. Channelnya belajar Canva yang cepat, praktis, dan mudah. Jadi pada kesempatan kali ini kita akan coba membuat spanduk ya di Canva. Nah, jadi memang kita ini adalah channel YouTube khusus tutorial tentang Canva. Jadi kita akan bahas ya pada kesempatan kali ini adalah bagaimana caranya kita bisa membuat spanduk ya, membuat banner, spanduk atau baliho yang ada di menggunakan Canva seperti itu. Sebetulnya teman-teman ada dua cara agar kita bisa membuat spanduk ya di Canva ini ya. Nah, jadi cara yang pertama itu teman-teman bisa menggunakan membuat template-nya ini dengan cara buat desain yang ada di sudut kanan atas ini. Kemudian teman-teman bisa ketikkan spanduk. Nah, ini biasanya langsung ada ya. Langsung ada spanduk dan di sini ada apa namanya? Spanduk Canva dan iklan spanduk bisnis. Nah, yang perlu kita lihat di sini adalah ukurannya ya. Kalau spanduk itu dia kan ukurannya besar ya. Bisa kalau dicetak itu kan bisa sampai ya bermeter-meter seperti itu. Bukan hanya sentimeter untuk membuat banner. Nah, jadi ukuran yang juga mempengaruhi bagi menurut saya. Jadi harus cari ukuran yang besar. Coba kita pilih yang 1200 kali 600 pixel ini. Maka ya ukurannya itu ternyata seperti ini. Ini ibaratnya kalau teman-teman yang biasanya sering cetak spanduk ya di organisasi ataupun di perusahaan itu ini lebih kurangnya 2 kali 1 ya. Ya 2 kali 1 ya. Atau 1 kali 2. Kalau panjang kali lebar 1 kali 2. Satu panjangnya sampingnya ini 2 meter ya karena tadi dijadikan ini. Nah, kalau kita misalnya bingung untuk ukurannya ini, biasanya kalau kita sering menggunakan meter, maka ini bisa kita ubah, teman-teman. Nah, coba kita create aja dari awal ya. Kita ukuran khusus. Nah, di sini untuk ukuran khusus ini kita bisa pakai pixel ini ya atau inci atau milimeter atau sentimeter. Nah, kalau kita terbiasa ya biasanya di Indonesia ini menggunakan sentimeter untuk ukuran yang ada di keseharian kita. Itu teman-teman bisa set ke sentimeter dan kemudian di sini baru kita masukkan. Mungkin 100 ya, 100 cm atau 200 kali 100. Kita buat. Nah, di sini teman-teman bisa kita lihat sendiri ya bahwa dimensi harus kurang dari 87,503 cm agar ukuran tidak melebihi area maksimum yang diizinkan. Nah, teman-teman di sini harus diketahui bahwa untuk di Canva ini khusus untuk pembuatan spanduk yang memang ukurannya itu besar ya. Itu kita tidak dapat melebihi untuk ukuran tinggi ya. Ukuran panjang itu tidak bisa lebih daripada 87,503 cm. Nah, makanya harus di bawah itu. Misalnya kalau 85 atau 87 kita buatnya ini bisa. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Nah, kalau misalnya kita ya buat spanduk itu biasanya 2 kali 1 ya. Kalau 2 kali 1 kita masukkan saja di sini berarti kan 200 meter di sininya 87 karena 100-nya tidak bisa. Kita tidak bisa create 100, ini dibatasi hanya 87. Ya tidak jadi masalah juga kalau menurut saya ya. Saya pernah buat spanduk ya dengan teman-teman di organisasi menggunakan Canva 2 kali 1, jadi kita setnya 87 di sini.
kita create, dan ya sama saja gitu ya, hasilnya nanti jadi seperti ini. Tinggal nanti di sini kita desain tentang apa ya, misalnya ya apapun gitu. Nah, ini banyak template-template juga yang bisa digunakan ketika kita sudah menentukan ukuran, karena yang paling awal itu, yang paling penting adalah ukuran. Jangan sampai teman-teman kalau misalnya ukurannya di sini pixel ya, teman-teman lupa gitu. Jadi teman-teman buat 100 ya, atau buat 200. Di sini 100. Nah, ini memang bisa, tapi teman-teman, di sini untuk ukuran pixel ini dia lebih kecil. Coba kita bayangkan ya, pixel ini menurut kita besar. Ternyata kalau kita rubah jadi inci, dia jadinya seperti ini. Kalau kita ubah jadi milimeter, jadinya seperti ini. Dan kalau kita ubah jadi senti, ternyata hanya 5 senti ya. 5 senti, 291. Ini 2. Berarti 5 kali 2 ya. Kalau senti itu 5 senti ya. 5 cm itu sangat kecil sekali, teman-teman. Nah, makanya jangan sampai kita cetak nanti jadinya seperti ini, maka hasil dari gambarnya ini nanti kurang maksimal karena kita pakai ukurannya ini bukan sentimeter ya yang biasa kita pakai. Makanya ya kita harus sesuaikan juga. Kalau kita sering pakai sentimeter, kita ngertinya yang sentimeter, nah gak apa-apa kita pakai sentimeter. Kecuali teman-teman kalau memang sudah terbiasa pakai pixel gitu ya, nah itu enggak apa-apa. Nah, jadi seperti itu. Nah, di sini kita baru bisa desain kan, sesuai dengan keinginan kita. Ya, ini bisa kita buat sesuai dengan keinginan kita lah, seperti itu ya, mau buat spanduk tentang apa. Nah, kemudian ini kan agak sulit ya kalau misalnya kita ingin spanduknya yang panjang gitu. Ini kan agak lebar ya, lebarnya lebih tinggi. Ya kita tinggal sesuaikan aja. Misalnya tadi di sentimeter, di sini 200 ya. Di sini kita set coba 80 atau misalnya 50. Kita create. Nah, ini akan jadi panjang kalau nggak salah. Nah, ini jadinya panjang seperti ini, teman-teman. Nah, ini juga bisa kita pakai nih spanduk yang ada di sini. Nah, permasalahannya kalau misalnya kita di sebuah acara ya, sebuah gedung, ya kita harus pakai skala ya, harus mengerti skala. Misalnya kalau gedung, kalau spanduknya itu berapa, misalnya 5 kali 10 gitu. Nah, itu kan besar ya. Jadi kita harus skalakan lagi. 5 itu mungkin kita perkecil lagi jadinya 2,5 gitu. Terus 10 itu jadinya 5. Jadi sebagian seperti itu kita kecilkan. Harapannya nanti bisa ketemu ukuran yang pas gitu. Atau kita perkirakan saja, misalnya ini ukuran yang pas ini berapa ya, berapa meter gitu. Tapi ya harus hati-hati juga. Kalau biasanya kalau untuk acara di outdoor itu ya kita nggak apa-apa nih pakai spanduk yang ukuran seperti ini ya. Ini dicetaknya nanti dijadikan ini aja. Ya tetap ukurannya ini jangan 2 meter gitu ya. Tapi bisa kita ubah jadi 4 meter ininya, panjangnya. Kita kali lipatkan ya. Ini kan 50 nih. Ini bisa jadi 200 dikali 2 ya. 200, kita misalnya 2 kali 2 jadinya 400 ya. Ininya dijadikan 100 gitu. Jadi kita minta cetak ke percetakannya ya, adalah ukurannya itu 4 kali berapa nih? 4 kali 100 ya. 4 kali 1. Jadi 1 yang panjang ini, kemudian 4 untuk yang lebarnya. Ya.
Jadi seperti itu teman-teman. Jadi ya harus diakali seperti itu. Karena di Canva tidak bisa membuat untuk ukuran di sini misalnya kita pengen 400 ya 400 misalnya, terus kita pengennya 100. Nah, ini kan 4 kali 1 ya. Karena 1 meter itu kan 100 panjang 100 cm. Jadi kita nggak bisa nih buat kayak gini. Ya udah, jadi kita harus siasati, misalnya lebih ukurannya cuma 200, di sini cuma bisa 80, coba kita pakai 50, nanti hasilnya seperti ini. Kita kalkulasikan aja kalau misalnya dikelipatkan 2. Jadi kalau 200 tambah 200 berarti 400, 4 meter ya. Kemudian 50 tambah 50 jadi 100, berarti ininya 4 ya. Ininya 4, kemudian tingginya ini adalah 100 ya, 1 meter gitu. Jadi 4 kali 1. Nah, mungkin seperti itu teman-teman. Nah, kemudian kalau kita pengen pakai template langsung ya, ini juga bisa ketikkan di mau desain apa ini, tinggal kita ketikkan spanduk. Nah, kita tekan enter. Cara langsung ya, enaknya pakai Canva ini, maka bakal banyak muncul ya gambar-gambar atau spanduk-spanduk yang bisa kita gunakan. Banner atau baliho juga yang bisa kita gunakan. Nah, ini kelebihan daripada kita menggunakan Canva ya. Enaknya seperti ini, kita tinggal edit template-template yang sudah tersedia di sini. Misalnya saja saya pakai spanduk yang ini, kita klik, kemudian klik spanduknya ini, otomatis nanti bisa kita lakukan editing di sini ya, kita ganti orangnya atau ganti logonya. Nah, jadinya seperti ini. Tapi yang harus diperhatikan di sini ya juga tentunya adalah ukuran. Nah, cara mengubah ukuran ini juga bisa kita lakukan. Caranya itu ada di sudut kiri atas di sini. Kemudian di sini ternyata satuan yang dipakai adalah pixel. Kita ubah jadi sentimeter ya. Ternyata sentimeternya ini adalah 52 cm dan tingginya itu hanya 15 cm. Kalau kita ubah jadi ini. Nah, makanya ini bisa kita ubah atau yes, setidaknya kita bisa mengetahui oh, ternyata ini 52 cm ya. Oh, sekecil itu gitu kan. Segitu ukurannya. Jadi kita bisa tahu, dan kalau mau cetak ke penerbit juga kita 2 kali lipat kan ya, kalau bisa 3 kali lipat. Nah, misalnya kita pakai kalkulator ya. Nah, misalnya di sini kan 50 kali 3 sama dengan berarti 150 ya. Atau jangan 50 kali 4 200 ya. Nah, berarti kita set ini panjangnya mungkin sekitar 2 meter ini ya. Berarti panjangnya 2 meter. Kita catat panjang 2 meter. Oh, sorry ya, lebar ya. Lebar 2 meter. Tinggi. Ini kita tingginya kan 15. Nah, 15 ini tadi kalau kita misalnya kali 4, coba kita kali 2 ya. Tengahnya gitu. 15 dikali 2 dengan 30. Berarti 3 meter di sini. Ya. Itu ya. Benar nggak? Oh, beda ya. Ini tetap 15 kali 15 kali 2, bukan 3 meter tapi 30 cm. Nah, kalau misalnya masih kekecilan ya coba kita besarkan lagi, misalnya 50 kali 3 atau 6 ya, seperti itu. Intinya biar kita mencari ya ukuran yang pas. Jangan sampai nanti kekecilan gitu spanduknya, dicetak kayak jadi sentimeter itu ya, terlalu kecil gitu. Nah, mungkin itu teman-teman sedikit sharing ya mengenai pembuatan spanduk di Canva. Dan terakhir yang perlu kita ketahui adalah di Canva ini
untuk pendownloadannya ini kita klik bagikan, pilih unduh, dan kemudian untuk ukurannya ini kita kalau teman-teman pakai Canva Pro itu harus di full kan. Nah jadinya seperti ini. Ini ukurannya memang agak besar, tapi ya lebih bagus seperti ini. Ini kita set ke PNG, nanti baru kita unduh seperti itu. Nah kemudian ya kalau menurut saya ya intinya adalah kita bisa membuat spanduk di Canva ini, tapi hanya untuk ukuran yang pas itu adalah 2x1 ya. Paling mentok itu 4x1 ya. Nah ini 4x1 karena kalau lebih daripada itu khawatirnya nanti gambarnya ini akan buram, karena satuan cm yang bisa digunakan di Canva ini paling tinggi adalah 200x80. Nah itu kalau itu kan nggak bisa lebih, jadi kita bermainnya adalah ininya apa namanya, lebarnya ini kita hanya bisa set 200 dan ininya kita jadikan 80 seperti itu. Demikian mungkin sharing ini ya pada kesempatan kali ini, semoga dapat gambaran dan bisa membuat spanduk di Canva. Nanti mudah-mudahan kita akan buatkan tutorial cara membuat spanduk-spanduk ya untuk kebutuhan-kebutuhan di kantor, kebutuhan di organisasi, ataupun ucapan-ucapan hari besar seperti itu. Jangan lupa klik like dan subscribe channel ini. Oke teman-teman, itulah tutorial kita kali ini. Semoga bermanfaat, bisa diikuti, dan kalau ada yang belum mengerti bisa ditanyakan di kolom komentar. Kemudian kalau ada request video seputar Canva lainnya, bisa juga nih dituliskan di kolom komentar ya. Dukung channel ini dengan cara klik like, komen, subscribe, dan share video ini, serta nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan pemberitahuan video-video selanjutnya. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.